Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi. Apa kabarnya? Baik, puji Tuhan, luar biasa ya. Kita semua diberkati Tuhan, amin. Amin. Oke. Jadi hari ini setelah minggu lalu kita break sejenak dari Kitab Maleakhi. Minggu depan kita akan kembali lagi ke khotbah Kitab Maleakhi. Hari ini lagi-lagi gitu ya dari Yesaya. Jadi minggu lalu Pastor Muksin khotbah tentang puasa dari kitab Yesaya, dan minggu ini saya mengkhotbahkan tidak tentang puasa lagi, tetapi masih dari kitab Yesaya. Jadi saya langsung saja mengajak kita bersama membuka Alkitab kita dari Yesaya pasalnya yang ke-6 ya. Kita akan baca 7 ayat pertama dari pasal ini. Jadi Yesaya pasalnya yang ke-6 ayat yang pertama sampai yang ke-7. Saya mengajak kita untuk bersama-sama membaca secara silih berganti. Saya akan membaca ayat yang ganjil, ayat 1, 3, 5, dan 7. Dan Bapak Ibu Saudara bisa ikut membaca di ayat yang genap. Demikianlah firman Tuhan. Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. Sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Lalu kataku, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Demikianlah firman Tuhan. Jadi kita semua pernah dengar ayat ini ya, benar ya. Dari banyak lagu ya, tidak hanya lagu yang kita nyanyikan sebelum khotbah, mengutip ayat ini bicara tentang bagaimana para serafim bernyanyi di hadapan Allah, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Dan ketika kita melihat bagian terakhir di Alkitab kita di Wahyu gitu ya, ketika Yohanes mendapatkan penglihatan di Pulau Patmos, dia juga melihat para malaikat bernyanyi, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Referensinya sama. Dan saya mau mengajak kita melihat konteks sedikit kenapa bagian ini ditulis di tempat ini gitu ya. Jadi Yesaya, jadi kalau kita baca lebih lanjut satu ayat setelahnya, ini adalah bagian sangat terkenal dari kitab Yesaya ketika Yesaya menjawab panggilan Tuhan, ini aku, utuslah aku. Tetapi kapan kejadiannya? Di ayat 1 ditulis kejadiannya dalam tahun matinya Raja Uzia. Jadi Raja Uzia ini adalah salah satu raja Yehuda yang memerintah cukup panjang. 52 tahun dia memerintah sebagai raja. Namun di akhir pemerintahannya dia menderita sakit kusta dan dia diasingkan. Dan kemudian dia meninggal. Dan selama perjalanan Raja Uzia, sesungguhnya kita akan melihat bahwa Yehuda ini menjadi bangsa yang cukup kuat gitu, cukup berhasil, cukup makmur, memiliki kerjasama dagang yang baik. Tapi akhirnya tragis, dan kita diperhadapkan dengan sebuah paradoks yang lain yang dituliskan oleh Yesaya di sini adalah ketika Raja Uzia mati, artinya tahtanya kosong, tidak ada orang yang duduk di atas tahta kerajaannya, dan kemudian dia melihat Tuhan duduk di atas tahta di dalam bait suci, jubahnya memenuhi bait suci. Jadi ini adalah sesuatu yang menunjukkan kekosongan masa depan dari kerajaan Yehuda. Ya. Kalau kita baca juga di pasal-pasal sebelumnya dari 1 sampai 5, kita akan melihat bagaimana Yesaya menuliskan berpesan kepada orang-orang Israel dan Yehuda, bangsa ini akan dihukum Tuhan gitu ya. Bangsa ini akan mendapatkan berbagai macam ditunjuk-tunjuk atas kesalahannya, atas apa yang terjadi terhadap bangsa Israel, terhadap orang-orang Yahudi pada waktu itu.
Dan di titik inilah gitu ya, Yesaya kemudian menyampaikan nubuatan-nubuatan, dan kita tahu dalam perjalanan ke belakang bagaimana Yesaya menyampaikan nubuatan tentang kelahiran Yesus Kristus. Dan kita tahu Yesaya adalah salah satu kitab yang dikutip paling banyak oleh para penulis Perjanjian Baru karena nubuatan-nubuatannya terhadap Yesus Kristus. Jadi ini adalah sebuah titik balik dari perjalanan kehidupan Yesaya, dan titik balik ini dimulai dari sebuah situasi gitu ya, di mana Yesaya kemudian berjumpa dengan Allah. Ini sama seperti perjalanan kehidupan kita sesungguhnya. Perjalanan kehidupan baru kita harus selalu dimulai ketika kita berjumpa dengan Allah. Dan saya mau mengajak kita melihat gitu ya, tiga hal bagaimana ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, apa yang harus kita kenal. Pertama, kita harus menyadari siapa Allah itu. Kedua, kita harus menyadari siapakah kita sesungguhnya dan sebenar-benarnya. Dan yang ketiga, bagaimana Allah bisa bertindak berdaulat atas kehidupan kita. Dan saya mau ngajak kita melihat di bagian pertama adalah siapa Allah. Allah adalah Allah yang Maha Kudus gitu. Jadi seperti yang lagu kita nyanyikan tadi, di situ ada kata kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Di ayat 3, para serafim bernyanyi berseru seorang kepada yang lain, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Jadi di dalam bahasa Ibrani ya, dalam gaya sastra secara historis, kita akan mengenal sebuah istilah yang namanya trisaigon ya. Trisaigon saya kurang tepat bagaimana melafalnya, tetapi bagian ini menyatakan bahwa ketika sesuatu hal ditulis secara berulang, khususnya ditulis secara 3 kali demikian, berarti adalah sesuatu yang sangat penting ya. Sesuatu yang sangat penting. Sifatnya superlatif, very very important, dan ini menyatakan gitu ya, kekudusan Tuhan adalah sesuatu yang absolut, sesuatu yang sangat mutlak. Ini adalah hakikat Allah, bahwa Allah adalah Allah yang kudus. Dan kudus itu artinya Allah yang terpisah dengan yang lain, tidak ada sesuatu pun yang bisa dekat dengan Allah. Dan kalau kita melihat lagi di ayat pertama, dikatakan tahtanya tinggi dan menjulang. Ujung jubahnya memenuhi bait suci. Yang memenuhi bait suci Allahnya atau bukan? Bukan, hanya ujung jubahnya aja memenuhi kemuliaannya, memenuhi bait suci tersebut di dalam penglihatan Yesaya. Jadi seberapa tinggi menjulang tahta Allah itu kita tidak pernah tahu. Karena itu jauh melebihi batas kemampuan manusia memahami siapa Allah. Kita harus menyadari itu, bahwa sesungguhnya ini menciptakan sebuah jarak yang sangat jauh seberapa kudusnya Allah dengan ciptaannya. Dan bahkan gitu ya, para serafim, saya mau ngajak kita melihat, saya berusaha mencari gambar serafim, tetapi kan tidak ada yang benar-benar pernah melihat serafim gitu. Jadi berdasarkan deskripsi yang diberikan oleh Yesaya di sini gitu, ada malaikat, dan kita tahu serafim dibuat dari bara api gitu ya, dibuat dari api, sosok ilahi dibuat dari bara api dengan 6 sayap gitu ya. Jadi saya minta AI membuatkan gitu ya, gimana sih kira-kira serafim bentuknya gitu ya. Sosok ya serupa manusia, mystical being, karena ada kakinya dan ada wajahnya. Berarti kayak manusia ya, ada kaki ada wajah. Berarti ada anatomi tubuhnya, dan punya 6 sayap gitu ya. 2 sayap menutupi wajah, 2 sayap menutupi kaki, 2 sayap dipakai untuk terbang. Kurang lebih begitu, kurang lebih. Saya nggak tahu ini benar atau tidak, tapi kurang lebih demikian gitu ya. Dan ini menunjukkan bahwa sesungguhnya kita tahu bahwa malaikat Allah diciptakan untuk melayani Allah, melayani Tuhan. Dan serafim ini adalah malaikat-malaikat yang tugasnya untuk bernyanyi gitu ya. Bukan menyampaikan pesan, tugasnya bernyanyi, memuliakan Allah, menyenangkan Allah, bernyanyi dan bernyanyi dan bernyanyi dan bernyanyi. Jadi kalau di gereja Pak Mursyid yang lama ada paduan suara namanya serafim gitu ya, karena tugasnya bernyanyi gitu ya. Dan bahkan gitu ya, betapa kudusnya Allah digambarkan, bahkan serafim pun harus menutupi wajahnya di hadapan Tuhan. Serafim ciptaan Allah, mystical being gitu, makhluk ilahi gitu ya. Kita tahu tinggalnya di surga gitu. Kita kan tinggalnya di bumi ya. Serafim ini tinggalnya di surga bersama-sama dengan Allah, melayani Allah. Dia menutupi wajahnya untuk tidak melihat Allah. Dan dia menutupi kakinya karena apa? Dalam tradisi Ibrani kita tahu bagian perut ke bawah ini adalah aurat gitu ya. Aurat itu sesuatu yang harus ditutup, tidak boleh dibuka dan dilihat orang, karena itu mempertontonkan kemaluan.
Dan serafim pun di hadapan Allah harus menutupi segala sesuatunya untuk dia layak di hadapan Allah untuk melayani Allah. Dan saya juga jadi ingat gitu satu kejadian di dalam kitab Keluaran ketika Musa hendak melihat kemuliaan Allah. Apa yang terjadi? Musa dibawa oleh Tuhan, diletakkan di antara bukit, dan tangan Allah menundungi Musa. Tangannya menundungi Musa, artinya tangan Allah melampaui dua bukit tersebut gitu ya. Kalau lembah di antara dua bukit. Dan ketika Allah berjalan, Musa hanya melihat bagian belakang Allah. Artinya, dan kalau kita baca di Keluaran pasal 20 kalau tidak 23 kalau tidak salah, di situ dikatakan tidak ada seorang pun mampu melihat Allah. Kalau manusia melihat Allah maka dia akan mati. Manusia kalau melihat Allah dia akan mati. Sebegitu kudusnya Allah. Sebegitu jauhnya jarak antara Allah yang kudus dengan kita yang tidak kudus. Dengan kita yang hanya ciptaan, sebegitu jauhnya. Jadi ini memberikan sebuah fakta gitu ya, bahwa Allah yang kudus itu terlampau jauh dari kita manusia. Gak ada seorang pun bisa datang kepada Allah sesungguhnya gitu ya. Karena Allah gitu begitu jauhnya tidak bisa kita lihat. Kita tidak mampu melihat Allah. Kita tidak bisa melihat Allah. Dan bahkan Musa pun di sini Yesaya pun di sini hanya melihat ujung jubahnya, saya yakin. Karena dia melihat tahta tinggi menyulang, jubahnya memenuhi bait suci. Dan kemudian di ayat berikutnya di ayat 4 dikatakan apa? Rumah itu penuh dengan asap. Harus ada asap. Kenapa harus ada asap? Untuk menutupi Yesaya supaya tidak melihat sepenuhnya kehadiran Allah. Kenapa? Karena kalau dia melihat seluruhnya, mungkin dia juga akan mati gitu ya. Jadi ini adalah sesuatu yang begitu terpisah gitu. Bagaimana Allah yang kudus dengan kita manusia. Saya mau ngajak kita, kebetulan saya tukang foto ya ketika bulan 1, bicara tentang cahaya gitu ya. Cahaya itu adalah sesuatu yang terang gitu. Secara fotografi gitu, foto itu terjadi kalau ada cahaya. Namanya juga fotosgrafos, melukis dengan cahaya. Kalau tidak ada cahaya, tidak akan terjadi gambar apapun, tidak ada sesuatu yang terlihat. Tetapi ketika kita sebagai fotografer gitu, kita membiarkan cahaya itu terlalu banyak, kita juga tidak punya foto apapun. Kenapa? Karena semuanya akan putih, polos dan tidak terlihat apa-apa. Demikianlah sebenarnya apa yang terjadi gitu ya dengan cahaya yang menyilaukan kekudusan Allah itu, seperti kayak kita moto matahari gitu. Kita nggak lihat apa-apa. Kita dibutakan oleh segala kekudusan Allah. Kita jadi nggak tahu apapun. Dan inilah yang harus kita ingat selalu, bahwa ketika seringkali ketika kita berhadapan dengan Allah, kita melihat Allah sebagai sosok yang maha penolong. Kita nyanyi tadi, aku punya Tuhan yang besar yang sanggup menggenapi segala janjinya. Emang Tuhan cuma berjanji sama kita doang? Emang Tuhan cuma akan menolong kita doang? Emang Tuhan cuma akan memelihara kita doang? Emang Tuhan cuma akan memberikan kita berkat doang? Apakah demikian Tuhan kita? Apakah kita melihat dan mengecilkan Tuhan sebagai sosok yang hanya memberkati kita? Sebagai sosok yang hanya mengeluarkan kita dari segala persoalan? Apakah Tuhan dengan kata kasarnya adalah pembantu kita? Gitu ya. Seharusnya gitu, dengan fakta ini, dengan bagaimana kemuliaan Tuhan ditunjukkan melalui penglihatan Yesaya, kita harus punya suatu rasa kekaguman, suatu rasa hormat, suatu rasa takut akan Tuhan gitu ya. Bukan takut afraid, fear, ketakutan gitu, tetapi sebuah takut bagaimana kita mau menghargai Tuhan sebagai Allah di dalam hakikatnya yang maha kudus. Inilah fakta pertama. Siapakah Allah itu di dalam kehidupan kita sebagai ciptaan, sebagai manusia. Yang kemudian ini menguak fakta yang berikutnya. Apa? Bahwa kita adalah manusia yang tidak layak. Ketidaklayakan yang dirasakan oleh Yesaya dalam bagian firman Tuhan ini, dia berkata demikian. Lalu kataku, celakalah aku binasa. Sebab aku ini adalah seorang yang najis bibir dan tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Artinya, kalaupun Yesaya celaka ketika dia merasa dia adalah seorang yang najis bibir,
Dan bangsanya adalah bangsa yang najis bibir. Artinya semua orang yang ada di sekitar dia, tetangga dia, orang tua dia, tetangga jauh dia, atau kalau dia berpergian ke tetangga kotanya, semuanya orang yang celaka, semuanya orang yang akan binasa. Ini bukan sekedar rasa rendah diri yang dimiliki oleh Yesaya, tetapi bagaimana dia ketika dia melihat kemuliaan Tuhan, dia menyadari dia adalah seorang yang sangat tidak layak. Ini adalah sebuah fakta objektif bahwa siapapun melihat Allah dengan kekudusannya akan mati. Karena Allah sendiri yang mengatakan kepada Musa juga, kalaupun ada orang yang melihat wajahku, dia akan mati. Jadi Yesaya merasa binasa ketika melihat itu adalah sebuah kesadaran yang penuh gitu. Bahwa kita adalah makhluk-makhluk yang tidak layak. Kita adalah orang-orang yang sangat tidak layak di hadapan Tuhan. Dan ini bersifat kolektif gitu. Artinya tidak hanya Yesaya saja. Begitu juga dengan Bapak Ibu Saudara di tempat ini pada hari ini. Saya mau ngajak kita untuk menyadari gitu. Kita tidak bisa menutup diri bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa. Dan ini selalu harus kita sadari. Hari demi hari, setiap hari kita harus menyadari setiap bangun pagi itu. Tuhan, aku adalah orang yang berdosa. Aku tidak bisa hidup tanpa kasih karunia Tuhan. Aku tidak bisa hidup tanpa kelayakan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan aku. Saya tidak bisa melakukan apapun di tengah-tengah segala situasi dan kondisi yang saya miliki dalam kehidupan saya tanpa Tuhan yang melayakan, tanpa Tuhan yang mengizinkan, tanpa Tuhan yang memberikan jalannya supaya saya bisa benar-benar hidup dan berjalan di dalam kekudusan yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Jadi saya mau mengutip gitu ya. Jadi salah seorang bapak gereja bernama John Calvin gitu. Dia di dalam tulisannya dia menulis demikian. Man is never sufficiently touched and affected by the awareness of his lowly state until he has compared himself with God's majesty. Jadi manusia dia tidak pernah akan menyadari atau terpengaruh atau tersentuh dengan kesadaran bahwa dirinya adalah seorang yang tidak layak sampai dia benar-benar melihat kemuliaan Tuhan di dalam kehidupannya. Jadi perjumpaan kita dengan Tuhan, perjumpaan yang seharusnya menjadi perjumpaan yang membuka mata kita, atau bahkan perjumpaan yang membutakan kita terlebih dahulu sebelum kita melihat Allah sebenar-benarnya. Ingat Paulus ya saudara ya, ketika dia pertama kali berjumpa dengan Kristus, dia bertemu dengan cahaya yang kemudian membutakan mata dia. Kemuliaan Tuhan membutakan mata Paulus. Dia menjadi buta dulu untuk menyadari seberapa tidak berharganya dia, seberapa tidak berkuasanya dia. Karena kita tahu dalam perjalanannya sebelumnya Paulus adalah orang yang sangat berkuasa. Bahkan kematian Stefanus salah satunya adalah bagian daripada tanggung jawab dia gitu. Tetapi dia mengejar dengan surat perintah, dia bebas membunuh orang Kristen dimanapun, pengikut Kristus dimanapun. Itu adalah kekuasaan yang dia miliki. Dan ketika dia berjumpa dengan Kristus, dia menyadari betapa dia tidak berharga di hadapan Tuhan. Terkadang mungkin kita harus dibutakan dulu oleh Allah ketika kita berjumpa dengan Allah. Terkadang kita harus melihat kemuliaan Allah yang begitu terang, benderang, sampai-sampai kita tidak bisa melihat apa-apa. Karena apa gitu? Kita harus menyadari bahwa kita hidup di dunia yang gelap. Bapak Ibu Saudara pernah mengalami mati lampu di sebuah ruangan di siang-siang hari, di ruangan yang gelap gitu ya. Ketika kita setelah mati lampu, tiba-tiba kita keluar ketemu matahari yang terang, apa yang terjadi pada mata kita? Nggak bisa lihat apa-apa ya. Pertama-tama kita tidak bisa lihat apa-apa setelah kita berjalan ditutup matanya gitu. Ada orang mau bikin sesuatu kepada kita gitu, kasih surprise gitu. Kita ditutup matanya jalan 2 km gitu. 2 km. Jauh ya. Kita jalan ya 200 meter lah gitu. Ditutup matanya selama 200 meter mungkin 5 menit gitu. Terus ketika kita buka mata kita akan tidak bisa melihat apapun dulu gitu ya. Karena terlalu terang bagi kita. Inilah fakta kehidupan kita. Kita tinggal di dunia yang gelap gitu. Dan kita sendiri pun tadinya adalah anak-anak gelap. Kita di bawah kuasa dosa. Kita penuh dengan kejahatan dan penuh dengan kesalahan.
Tetapi ketika pertama kali kita berjumpa dengan Tuhan, kita menyadari terang itu menjadi sesuatu yang membuka fakta atas segala sesuatu di dalam kegelapan kehidupan kita. Mungkin kita harus buta dulu gitu kalau ketemu dengan Tuhan. Siap gak gitu ketika kita pertama kali ketemu dengan Tuhan, kita jadi disable gitu ya. Saya ingat ya cerita Pak Muksin dalam panggilan pelayanannya ya gitu. Tuhan, saya tidak mau jadi pendeta. Terus kemudian dalam ceritanya, singkat cerita, tidak bisa berjalan gitu. Jadi mungkin seperti Paulus gitu, disable sejenak untuk kemudian melayani Tuhan gitu. Jadi inilah panggilan pelayanan kita, inilah panggilan kehidupan kita. Kita harus menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang tidak layak. Bahkan kebaikan kita ya, kalau kita baca lebih jauh di Yesaya pasal 64 ya, di ayat yang ke-6 gitu, Yesaya menuliskan demikian ya. Demikianlah kami sekalian seperti seorangnya najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Bahkan kesalehan segala kebaikan kita di hadapan Allah seperti kain kotor. Kita mau melakukan kebaikan apapun di hadapan Allah gitu ya. Itu sama kayak pegang kain putih yang udah kotor di ruangan yang gelap. Kita tahu nggak itu kotor? Nggak tahu. Sampai kita bawa itu ke dalam terang, baru kita tahu kain itu kotor. Gitulah kita di hadapan Allah. Jadi gitu ya, saya mengajak kita gitu, setiap hari, setiap waktu, secara pribadi, secara bersama di dalam care group kita, marilah kita saling mengaku dosa kita gitu. Buat apa ada care group? Karena kita perlu akuntabilitas. Ada seorang yang bertanggung jawab satu dengan yang lain untuk mendorong kita untuk hidup lebih baik dan lebih benar setiap harinya, untuk hidup semakin serupa dengan Kristus setiap harinya. Wah, saya sudah jatuh di dalam dosa. Lalu bagaimana? Ayo kita bertobat. Saya akan menolong kamu, saya akan mendorong kalian ya. Satu dengan yang lain kita saling mendukung dan menopang di dalam doa dan perbuatan baik untuk kita keluar dari lingkaran dosa. Karena kita harus menyadari kita adalah anak Allah yang sudah dikuduskan. Sama seperti Yesaya. Karena panggilan kita, ketika kita menyadari bahwa kita tidak layak dan bagaimana kita bisa layak di hadapan Allah, karena semua terjadi karena inisiatif Allah. Mengapa demikian? Kita lihat ya sekali lagi ya di ayatnya yang ke-6 dikatakan, tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Jadi serafim yang saya yakin atas kehendak Allah gitu ya, mengambil bara di atas mezbah. Mezbah itu tempat apa? Pengorbanan. Ada sesuatu yang dikorbankan di situ berarti ya, tempat pengorbanan itu, dan menyentuhkan bara itu ke bibir Yesaya, dan kemudian Yesaya dianggap diampuni, dianggap kesalahannya telah dihapus. Jadi gitu, sama seperti khotbah-khotbah yang selalu disampaikan bahwa keselamatan kita, kelayakan kita di hadapan Allah itu karena inisiatif daripada Allah itu sendiri. Kita dijadikan layak di hadapan Allah. Kita dijadikan kudus, dipilih, dipilah, diambil, disortir daripada kumpulan yang gelap untuk masuk ke dalam kumpulan yang terang. Kita dipisahkan untuk kita melihat juga diri kita bahwa kita tidak selayak itu. Kita tidak sebaik itu. Kita tidak semulia itu. Kita tidak sesempurna itu. Karena segala sesuatunya telanjang di hadapan Allah. Segala borok-borok, segala codet-codet, segala luka kehidupan kita terang benerang di hadapan Allah. Dan semua itu bisa terjadi, bisa membuat kita menjadi orang yang layak karena inisiatif dari Allah. Ini hanya anugerah semata. Dan kenapa bibir, pertanyaannya gitu ya, kenapa harus bibir Yesaya? Karena kita tahu Yesaya adalah seorang nabi gitu ya. Nabi menyampaikan perkataan-perkataan Allah untuk bangsanya. Jadi sebagai simbol bibirnya yang disentuh. Tetapi kemudian saya mau ngajak kita melihat di situ ada bara api gitu ya, sebagai perlambangan untuk menguduskan. Ya kan, di situ baranya ketika disentuh, ini menyentuh bibirmu maka kesalahanmu telah dihapus.
ada perantara, sesuatu yang memurnikan, ya, sesuatu yang menghapus segala kesalahan gitu ya, memisahkan itu, dimurnikan. Dimurnikan itu artinya itu ya. Jadi kalau kita bicara air murni adalah zat H2O yang tidak tercampur mineral apapun. Berarti harus prosesnya disuling, ya kan? Atau kalau orang menambang logam gitu, dimurnikannya dengan api, dibakar sangat panas sehingga kalau emas ditambang dari kali, dikocok-kocok di saringan, ketika masuk ke dalam processing dia akan dibakar supaya lapisan tanahnya tertinggal dan tersisa emasnya saja. Begitupun dengan logam apapun. Inilah yang Tuhan kerjakan gitu. Ketika kita mau dimurnikan sama Tuhan, siap nggak kita disentuhkan oleh baranya Tuhan? Siap nggak kita dikasih api sama Tuhan supaya kita menjadi layak? Memang inisiasinya terjadi dari Allah. Memang Allah sudah mengupayakan sesuatu untuk menyelamatkan kita. Tetapi ketika Tuhan sudah melakukan pekerjaannya melalui karya keselamatan dan penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib, dan Tuhan memanggil kita untuk kita melayaninya, menjadi anak-anak dan menjadi pengikutnya, maukah kita siap selalu dimurnikan oleh Tuhan? Terus menerus diproses sama Tuhan sampai kita benar-benar menjadi orang yang bersih, tak bercacat dan tak bercelah, menjadi logam yang murni. Berani nggak? Siap nggak atas panggilan Tuhan ini? Dan kita tahu bersama bahwa segala status yang dikerjakan ini adalah bukan upaya kita, adalah upaya Allah. Karena kata-katanya adalah kamu telah diampuni. Ya, bukan kamu berupaya supaya kamu dapat pengampunan gitu. Kamu telah diampuni, katanya pasif. Dan kesalahanmu telah dihapus gitu. Segala kesalahannya gitu telah dihapus, tidak ada lagi. Jadi, saya mau ngasih cerita sedikit ya. Saya tuh suka film superhero. Jadi ada salah satu superhero, dia real life-nya adalah seorang pengacara yang buta. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nama tokohnya adalah Matt Murdock dan dia adalah seorang pengacara. Dia berupaya melakukan pembelaan terhadap terdakwanya gitu ya. Yang namanya pengacara pasti punya klien. Kliennya pasti bermasalah, betul ya. Tapi dalam cerita itu tidak semua kliennya sebenarnya bermasalah gitu. Ada orang-orang yang dijebak untuk menjadi seorang terdakwa gitu ya. Dan dia berusaha membela, mencari fakta, mencari bukti bagaimana supaya kliennya lepas dari dakwaan. Dan kemudian kalau dia lepas dari dakwaan, artinya kesalahannya tidak terbukti dan dia bebas untuk tidak dihukum. Tetapi yang terjadi dengan kita gitu, kalau kita bilang Allah pembela kita gitu ya, Allah itu tidak mencari-cari bukti bagaimana kita tidak salah. Karena nggak ada buktinya bahwa kita tidak salah gitu. Karena kita benar-benar salah. Tetapi yang dilakukan oleh Allah sebagai pembela kita adalah Allah yang menggantikan hukuman supaya kita tidak dihukum. Allah mendapatkan hukumannya supaya kita dilayakkan dan kita menjadi orang yang bebas. Supaya kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Allah inginkan. Supaya kita bisa melakukan hal-hal yang Allah kehendaki untuk kita lakukan. Saya mau expand sedikit ya di ayat 8 seperti yang tadi saya sampaikan di awal khotbah, bahwa kemudian Yesaya mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Gitu ya. Jadi panggilan bagi kita sekarang pada hari ini adalah ketika Tuhan sudah melayakkan kita, ketika Tuhan sudah menguduskan kita, ketika Tuhan sudah memisahkan kita daripada dunia yang gelap ini masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Ketika kita sudah merasa berkat dan anugerah Tuhan itu. Ketika kita tadinya orang-orang yang najis bibir, orang-orang yang binasa, orang-orang yang celaka, yang tinggal di tengah-tengah dunia yang juga najis bibir. Ketika kita sudah mendapatkan perkataan Tuhan bahwa kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Apa respon kita terhadap Tuhan ketika Tuhan memanggil kita untuk masuk di dalam setiap pelayanan yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita? Apa jawaban kita? Maukah kita menjawab seperti Yesaya bahwa ini aku Tuhan, utuslah aku?
Tidak semua utusan kita pergi menyampaikan berita hukuman seperti yang saya lakukan. Kita semua punya panggilan yang Tuhan berikan dalam hati dan kehidupan kita masing-masing. Dalam apapun itu kehidupan kita. Kita sebagai seorang orang tua, kita sebagai seorang anak, kita sebagai seorang siswa, mahasiswa, kita sebagai seorang pekerja, kita sebagai seorang pengusaha, kita sebagai seorang apapun pekerjaan kita gitu, ketika kita sebagai seorang peladang gitu, bekerja menggali tanah dan menanam tanaman-tanaman dan apapun itu juga status kita di hadapan Allah. Itu adalah panggilan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa menjalani hari-hari kita memuliakan Tuhan dan menyatakan betapa mulianya Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kekudusan Tuhan menyadarkan kita akan keberdosaan kita dan menyadarkan kita betapa luar biasanya anugerah Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita, membawa kita ke dalam satu panggilan ilahi. Bagaimana kita mau terus melayani Tuhan dalam apapun itu juga. Tidak hanya di dalam lingkup ruang gereja kita, kegiatan ibadah kita, ataupun care group dan jam doa dan sekolah minggu atau apapun itu juga. Tetapi di dalam keseharian kita, ketika kita berjualan, ketika kita berdagang, ketika kita melakukan kreativitas apapun, ketika kita buat konten, ketika kita melakukan apapun lah di dalam bidang pekerjaan kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari dan status sosial dan ekonomi dan apapun yang kita kerjakan, siapkah kita bicara kepada Tuhan, menjawab, ini Tuhan, ini aku, utuslah aku, bahwa aku mau menjadi anak-anak Tuhan yang hidup bagi Tuhan. Kalau aku hidup bagi Tuhan. Mari kita berdoa.